إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين رب السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعث الله رحمة للعالمين فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini kita mengingat sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah ada satu kaum dari kalangan umatku yang mereka berkumpul di rumah dari rumah Allah, yang mereka bacakan kitab Allah, yang mereka pelajari adalah kitab Allah. Coba untuk memahamkan apa sih yang diinginkan sama Allah dari penurunan kitabnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan kepada kaum yang berkumpul tersebut sakinah, ketenangan, ketenangan bagi hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, apabila memiliki hati yang sakinah, maka persoalan apapun, masalah apapun itu akan mudah dan bisa dilalui, dikarenakan hati panjenengan sakinah, tenang. Karena itu Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi problem yang amat besar, diperintahkan sama Allah untuk menghadap kepada Fir'aun, mendakwahkan Fir'aun supaya tobat, supaya jangan coba-coba ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Ini adalah tugas yang berat. Akan tapi Nabi Musa alaihissalam menerimanya dengan penuh ketundukan. Namun beliau minta bantuan kepada Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dulu hatiku, sakinah. Berikan ketenangan untuk hatiku ya Allah. Lapangkanlah dadaku ya Allah untuk menghadapi persoalan yang amat berat ini ya Allah, menghadapi Fir'aun. Tolong ya Allah, mudahkan urusanku. Maka kalau panjenengan sudah mendapatkan sakinah, ketenangan, maka panjenengan akan diberikan kemudahan untuk berfikir, sehingga panjenengan akan mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat perjalanan hidupnya, perjalanan dakwahnya, itu penuh dengan rintangan. Gak gampang jadi nabi, gak gampang jadi rasul. Penuh cacian, penuh makian, penuh dengan intimidasi. Bahkan harus pergi meninggalkan Mekah yang merupakan tempat kelahiran beliau, di mana beliau dibesarkan, keluar dari Mekah dalam keadaan terusir, dalam keadaan akan dibunuh
oleh mereka kaum musyrikin yang dihargai kepalanya dengan 100 ekor unta. Terus bagaimana beliau menghadapi masalah demi masalah? Bagaimana cara beliau melewati ujian demi ujian? Caranya dengan menenteramkan hati terlebih dahulu. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tahu hatimu tuh sempit ketika menghadapi mereka. Menghadapi cacian, menghadapi makian, intimidasi, teror dari kaum musyrikin. Kami tahu hatimu sempit. Terus bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membantu nabinya sallallahu alaihi wasallam? Allah bantu Nabi dengan cara melapangkan hati terlebih dahulu. Terus bagaimana cara melapangkan hati? Ibadah. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertasbihlah engkau, ucapkan subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Wa kum minas sajidin. Dan jadilah engkau sebagai orang yang istiqomah di dalam melaksanakan sholat. Terus ibadah, tenang hatinya, maka solusi pun bisa didapat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini saya melihat banyak anak-anak, masya Allah, anak-anak kaum muslimin, di mana mereka hadir di sini, ikut duduk bermajlis. Ini pemandangan yang sangat baik sekali. Seorang ulama yang bernama Sulaiman bin Mihran al-A'mash, seorang tabi'in, punya ustadznya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Ulama ini ngajarin anak-anak. Satu saat ada yang berkomentar, "Ya Syekh, limadha tal'ab tajlis ma haula'il aulad?" Kenapa kok Anda duduk-duduk sama anak-anak kecil? Biarkan mereka bermain sama anak-anak kita. Beliau katakan, uskut ya ahmak. Hai orang yang nggak tahu, mending kamu diam aja. Kalau nggak tahu, mending diam aja. Kenapa kok saya duduk sama anak-anak? Innahum yahfadhun dinakum. Ketahuilah, anak-anak yang sekarang ini, mereka adalah calon-calon penjaga agama buat kalian. Didik sebaik-baiknya. Maka yang berkomentar itu pun baru tersadarkan, betul juga. Kalau generasi muda dirusak oleh budaya barat, jangan salahkan kalau generasi Islam tercoreng, ternodai dengan warna-warna barat, hilang sifat ketimurannya, hilang rasa malunya. Apa sebabnya? Ternodai generasi muda kaum muslimin. Dan ketika kita mendapati anak-anak kaum muslimin baik keislamannya, ini merupakan nikmat yang harus disyukuri. Enggak semua anak itu bisa diajak ke masjid. Bahkan kita dapati enggak semua anak itu mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan saya, jangankan panjenengan, Nabi Nuh saja enggak bisa memberikan taufik hidayah buat anaknya. Ketika Nuh berangkat dengan kapalnya, qala ya bunayya rkam ma'ana. Nah, ayo ikut bapak naik kapal. Wala takum ma'al kafirin. Jangan ikut orang kafir, nak. Naik kapal. Ini adalah jalan keselamatan. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Pak, saya akan naik kapal, atau Pak, saya akan naik gunung.
gunung itu akan menyelamatkan saya dari banjir. Qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Enggak ada yang bisa selamat daripada azab Allah kecuali jika Allah merahmati hamba tersebut. Dan rahmat Allah tidak akan diberikan kecuali dengan cara mengikuti sunnah. Sunnah siapa ketika itu? Sunnah Nabi Nuh alaihissalam. Wa hala bainahumal mawj fakana minal mughraqin. Ketika sedang dialog, tiba-tiba datang ombak besar, jadilah anaknya Nabi Nuh tersapu, tergulung oleh ombak yang menutupi gunung. Bayangkan, banjir sampai menutupi bukit. Nabi Nuh alaihissalam pun sedih melihat anaknya tidak beragama seperti agama bapaknya. Adapun kita dapati keluarga kita, Masya Allah, berada di atas agama Nabi, bahkan agama sebaik-baik Nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hendaknya kita senantiasa menjaga, merawat, terus memupuk ilmu keislaman kita. Allah melarang kita mati dalam keadaan selain Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, jaga ketakwaan kalian. Takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada Allah, dan jangan pernah kau mati kecuali matilah engkau dalam keadaan Islam. Mereka para nabi meminta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan pasrah. Pada sebagian hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika doa sebelum tidur bukan hanya Allahumma bismika amutu wa ahya, tapi beliau berdoa dengan doa yang kadang doanya panjang. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Duhai Allah, aku serahkan jiwaku hanya untukmu. Lihat, Islam. Aku pasrahkan ya Allah, aku pasrahkan jiwaku hanya untuk Engkau ya Allah. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Aku hadapkan wajahku ini ya Allah hanya kepada Engkau ya Allah. Aku tidak akan ruku, aku tidak akan sujud, aku tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Wajjahtu ilaika. Aku hadapkan wajahku hanya kepada Engkau. Wa fawwadtu amri ilaika. Aku serahkan seluruh urusanku hanya kepada Engkau ya Allah. Wa alja'tu dhahri ilaika. Aku rebahan, aku mau tidur nih Allah, dan tidurku aku pasrahkan hanya kepada Engkau ya Allah. Maksudnya, aku tidur bisa jadi bangun dalam keadaan wafat. Kan itu di awal, aku sudah serahkan jiwaku hanya kepada Engkau. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Khawatir ketika bangun yang keluar, yang terdengar adalah man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Untuk menjaga supaya bisa mati di atas keislaman, maka beliau menjawab atau berdoa dengan doa seperti itu. Raghbatan wa rahaban ilaika ya Allah, aku hanya mengharap kepada Engkau ya Allah, dan aku pun khawatir dan aku takut kepada Engkau ya Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaika ya Allah. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat pertolongan ketika Engkau menimpakan azab kecuali Engkaulah yang memberikan perlindungan dan pertolongan kepada hamba-hambamu. Tidak ada satupun yang sanggup memberikan perlindungan. Wa amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Aku beriman dengan kitab yang Kau turunkan, dan aku beriman dengan Nabi yang Kau utus ya Allah. Tidur,
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Dalam rangka menjaga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kau mati kecuali matilah engkau dalam keadaan muslim. Nabi Yusuf alaihissalam pun sama. Ketika beliau sudah mendapatkan sekian banyak nikmat, nikmat keamanan, nikmat kesehatan, nikmat finansial, diangkat menjadi raja Mesir oleh Firaun. Dan Firaun pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam itu Islam, Muslim. Jadi raja Mesir disebut dengan Firaun. Raja Mesir disebut dengan Firaun. Firaun pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu adalah Firaun yang paling kafir. Satu-satunya Firaun, raja Mesir yang Muslim adalah Firaun pada zaman Yusuf alaihissalam. Didakwahi oleh Yusuf alaihissalam. Ketika Yusuf alaihissalam telah sampai kepada usia puncaknya kejayaan beliau, diangkat menjadi raja Mesir, berjumpa dengan ayahnya, berjumpa dengan ibunya, berjumpa dengan keluarganya, memiliki istri alaihissalam. Maka beliau ingin kalau nikmat itu terjaga, nikmat dunia terjaga, namun yang paling penting di sisi Yusuf alaihissalam adalah nikmat batin. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal arda anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Duhai Allah, Kau telah memberikan kepadaku ya Allah berupa kerajaan, dan Kau telah mengajarkan aku ya Allah ilmu bagaimana cara menafsirkan mimpi. Engkau adalah Tuhanku ya Allah yang memberikan perlindungan dan pertolongan untukku dalam kehidupan duniaku dan dalam kehidupan akhiratku. Karena itu ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan musliman. Nabi Yusuf Muslim, wafatkan aku dalam keadaan Muslim, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang salih. Mereka para nabi saja ingin berbekal dengan sebaik-baik bekal, dan ternyata sebaik-baik bekal yang mereka persiapkan adalah keislaman mereka, kepasrahan mereka, ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah mengingatkan kita dengan berbagai macam ayat, mengingatkan kalau dunia itu kampung yang sifatnya sementara, adapun akhirat itu adalah tujuan utama. Dan Allah mengingatkan kita untuk berbekal untuk menghadapi hari yang amat besar, karena di hari tersebut cuma ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah azab, pilihan yang kedua adalah rahmat. Allah mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal. Ketahuilah hai manusia, dunia yang kalian tinggal di atasnya, yang kalian tinggal di atas punggung bumi, itu cuma la'ibun walahwun. La'ibun sifatnya main-main aja, lahwun dan melalaikan. La'ibun menimpa pada badan. Jadi Allah mengingatkan, seindah-indahnya duniawi itu nikmatnya cuma sampai kepada badan, nggak sampai kepada jiwa. Kenapa kau dikatakan kenikmatannya cuma berhenti sampai badan, nggak sampai kepada jiwa?
Padahal faktanya kita merasakan kenikmatan dunia sampai ke jiwa, tapi di sisi Allah tidak. Kenapa tidak? Karena kenikmatan kalian akan diputus oleh kematian. Ketika seorang mendapatkan nikmat istri, berbilang istrinya, cantik istrinya, toh akan disentuh oleh sesuatu yang melemahkan. Sakit istrinya atau sakit dirinya, atau dipisah oleh kematian. Apakah nikmat yang seperti itu? Betul nikmat, tapi sesaat dia akan digunting oleh kematian. Harta bisa berkurang, tenaga bisa melemah. Apakah itu yang dikatakan nikmat? Tidak, akan tapi nikmat yang sesaat. Walahun, dan melalaikan. Di mana tempatnya kelalaian? Di dalam hati. Kadang kita dapati diri kita, manakala Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan kefakiran, maka meningkatlah kualitas takwa kita. Manakala Allah uji kita dengan kesehatan, diambil kesehatannya sama Allah, datanglah penyakit, melemahkan tubuh kita. Kadang lisan kita basah dengan zikrullah. Akan tapi sebaliknya, ketika harta kita diperkuat, kesehatan kita dikembalikan sama Allah, status sosial di tengah masyarakatnya melambung tinggi, tak dapat jabatan, dapat orderan, dapat proyek, dunianya ditambah sama Allah, lahwun, kadang menjadikan kita lalai, lupa dari zikir. Dulu pengangguran, duhanya, qiyam lailnya, zikirnya, qobliyah ba'diyahnya tertib. Ketika dapat proyek, bolong sudah qobliyah, bolong sudah ba'diyah, bolong sudah duhanya, bolong pula sholat malamnya. Apa sebabnya? Dunia melalaikan. Wazinatun wa tafakhurum bainakum. Dunia itu cuma perhiasan. Perhiasan zahir bukan batin. Wa tafakhurum bainakum, di mana kalian berbangga-bangga dengan dunia yang kalian miliki, padahal dunia itu bukan milik kalian. Betul nggak? Miliknya Allah. Kalau kita punya dunia, harusnya kita berbangga kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi kadang kita berbangga dengan apa yang kita miliki, padahal bukan kita yang memiliki, akan tapi Allah lah yang memiliki. Apa buktinya? Ketika kita memiliki sesuatu, kemudian sesuatu itu diambil sama Allah, kita katakan dengan penuh sadar diri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata sungguh benar, inna, kami itu lillah, miliknya Allah. Jangankan duit, jangankan istri, jangankan anak, lah kamu sendiri milik siapa? Miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang dibanggakan? Kadang kita membanggakan sesuatu yang bukan milik kita. Ini kan masalah. Seorang diberikan ketampanan, dia bangga dengan ketampanannya. Seorang diberikan kecantikan, dia bangga dengan kecantikannya. Kecantikan, ketampanan itu kan datang dari Allah. Kenapa dia nggak bersyukur? Dia bangga dengan harta yang dia miliki. Kenapa dia nggak bersyukur? Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Mendekatkan diri kepadanya. Itulah manusia. Tafakhur bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, dan kadang jadi ajang perlombaan untuk memperbanyak harta dan juga anak keturunan. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahij فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. Dunia itu dilukiskan sama Allah Subhanahu wa ta'ala kamathali ghaithin. Dunia di sisi aku, kata Allah, itu perumpamannya seperti air hujan yang sifatnya menumbuhkan. Air hujan yang menumbuhkan dengan air hujan dalam bahasa Arab ada dua bahasa. Kalau hujan, bahasa Arabnya matar.
Tapi kalau hujan yang menumbuhkan, menyuburkan tanaman, disebutnya ghaith. Beda maknanya. Kalau ghaith pasti baik. Tapi kalau matar, bisa jadi dia bawa bencana, banjir bandang, longsor, dan seterusnya. Tapi bahasa Al-Quran, kamathali ghaith, perumpamaan dunia itu seperti air, tapi yang memberikan manfaat. A'jabal kuffara nabatuhu, di mana air itu ketika menumbuhkan, menimpa, bercampur dengan tanah, maka tanah tersebut yang telah ditanam oleh benih-benih, dia akan mengeluarkan tunasnya. Hijau. Kita lihat para petani ketika baru menanam benihnya, tiba-tiba muncullah hijau-hijau, persis seperti karpet. Kata Allah, a'jabal kuffara nabatuhu, menjadikan para petani kagum dengan sesuatu yang tumbuh, disebabkan karena aliran air hujan tersebut. Ini saya mengutip dalam surat Al-Hadid. Tadi ayatnya yang saya baca, a'jabal kuffar. Kufar itu bahasanya apa? Kafir. Kufar itu jamak dari kafirun, atau jamak daripada kafir. Kuffar, kafirun. Tapi saya terjemahkan petani. Sama seperti dalam buku Al-Quran cetakan standar terjemahan Depak RI. Dalam surat Al-Hadid disebutkan a'jabal kuffara nabatuhu. Kalau dilihat terjemahnya, menjadikan para petani kagum, nabatuhu, dengan tumbuhan yang tumbuh, disebabkan karena adanya air hujan. Kenapa kok diartikan petani? Padahal lafadznya, konteksnya, bahasanya adalah kufar. Di sini ada nasihat yang dalam dari Al-Quran. Petani ketika melihat tumbuhan, dia tanam, kemudian muncul, tumbuh, dia akan senang, dia akan bangga, bahkan dia akan kagum dengan apa yang dia usahakan. Demikian pula orang kafir. Orang kafir ketika mendapatkan dunia, dia akan kagum, dia akan bangga dengan apa yang dia miliki daripada dunia. Muslim jangan seperti itu. Itu nasihatnya. Kalau sampai seperti itu, berarti kau mirip dengan orang kafir. Hati-hati. Kita nggak menghukumi, oh dia kafir, enggak. Maksudnya wataknya, sifatnya, perilakunya, kok mirip sama kayak seperti orang kafir. Jangan kayak gitu. Maksudnya itu bukan memvonis, bukan. Orang-orang yang tertipu dengan dunia ini adalah akidahnya, akhlaknya orang kafir. Muslim jangan. Itu maksudnya. Itu nasihat yang disebutkan dalam surat Al-Hadid. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju. Ketika dia tumbuh, kemudian berubah tunas tersebut menjadi hijau, yang hijau tersebut berubah keadaannya menjadi musfarra, menjadi menguning. Hijau tiba-tiba menguning. Tsumma yakunu hutama, yang kuning berubah menjadi coklat dan kering dan akan rontok. Itulah kita. Dulu kita kuat, anak muda, kemudian nikah, punya anak, berubah keadaannya. Nggak boleh makan ini, lo kenapa? Kolesterol. Nggak boleh makan ini, nanti asam urat. Nggak boleh makan ini, nanti sesak. Melemah sudah kondisinya. Jangan capek-capek, nanti akan terkena penyakit. Persis tumbuhan hijau, seger, tampan, kuat, tiba-tiba menguning. Itulah kita. Satu saat menguning. Tsumma yakunu hutaman, dan satu saat dia akan menjadi coklat, layu dia. Dan kelak dia akan gugur dari rantingnya, maut, kematian. Lantas apa yang dibanggakan daripada dunia? Sesuatu yang segar dan kelak akan menjadi layu. Apa yang dibanggakan?
Dan Allah ingatkan di situ. Ada dua pilihan setelah kalian layu, setelah kalian gugur daripada ranting kalian, al-maut. Ingat, ada dua alam nanti di sana. Ada dua pembagian kelompok. Yang pertama, wa fil akhirati adzabun syadid. Ingat, setelah kalian mati ada kampung akhirat. Yang pertama, ada padanya adzabun syadid. Yang kedua, wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Ada ampunan dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan tempuh jalannya, kalian akan mendapatkan dua perkara ini. Siapa yang menempuh jalan-jalan ketakwaan, maka dia akan dimudahkan untuk sampai kepada maghfiratun minallah wa ridwan. Dan siapa yang tidak menempuh jalannya, maka dia akan mendapatkan tempat adzabun syadid. Siapakah orang-orang yang diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mendapatkan maghfiratun minallah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ridwan, dan keridhaannya? Maka jalurnya adalah jalur ketakwaan. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. A'ta, siapa yang suka memberi, infak, wattaqa, takwa, wa saddaqa bil husna, dia benarkan kalimat husna, la ilaha illallah, Islam. Muslim, bertakwa, dermawan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan tunjukkan, kami akan berikan kemudahan buat orang yang seperti itu. Jalan menuju kemudahan, jalan menuju surga dibikin mudah. Akan tapi siapa yang sebaliknya, keadaannya sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang pelit dan siapa yang merasa cukup dari Allah, enggak butuh Allah, enggak butuh ketakwaan, enggak butuh Islam. Wa kadzdzaba bil husna, dia dustakan kalimat al-husna, la ilaha illallah. Dia tinggalkan kalimat la ilaha illallah. Fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan buat orang tersebut jalan-jalan kesukaran, sulit bertakwa, sulit menjalankan Islam. Apa sebabnya? Bakhil, enggak butuh Allah, meninggalkan Islam. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan ayat dalam surat Al-Hadid, setelah Allah informasikan ada azab yang pedih, yang dahsyat, dan juga ada ampunan dari Allah, juga keridhaan Allah. Allah nasihati kita, silahkan tinggal di dunia, tapi jangan sampai tertipu. Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali mata'un, kesenangan, al-ghurur, tapi kesenangan ini sifatnya menipu. Berapa banyak manusia yang tertipu dengan duniawi. Semakin tambah nikmatnya, semakin jauh dari Allah, maghrur, tertipu dia. Lantas bagaimana caranya untuk menstabilkan hati, mengkondisikan hati ketika kita tinggal di dunia, yang kadang kita memang harus berurusan dengan dunia. Ketika kita tinggal di dunia, kadang dunia selalu menyibukkan kita daripada ibadah. Terus bagaimana caranya untuk menghadapi ujian-ujian seperti ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, kita itu lemah. Yang kuat adalah Allah. Karena itu kadang kita sering kan berzikir la haula wala quwata illa billah. Ini untuk mengingatkan kita, la haula, tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada kemampuan, wala quwata, tidak pula ada kekuatan, illa billah, kecuali semua berasal dari Allah. Nggak ada orang yang bisa mendapatkan ujian dan dia bersabar dengan ujian tersebut kecuali kesabaran itu datang dari Allah.
Tidak ada seorang mendapatkan nikmat kemudian dia bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Tidaklah syukur tersebut kecuali datangnya dari Allah. Lantas bagaimana caranya untuk bisa menjadi insan yang sabir, yang bersabar, dan juga syakir, yang bersyukur? Ya minta. Itu kan di luar kemampuan kita. Karena itu Nabi SAW memberikan hadiah. Hadiah buat sahabat yang mulia, ulamanya para sahabat, orang yang paling ngerti tentang halal dan haram, namanya Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Mu'ad ini sangat disukai sama Nabi. Satu saat Nabi SAW pernah naik keledai, kemudian mengajak Mu'ad ibnu Jabal duduk di belakang keledainya, boncengan. Kalau kita dapati ada pemimpin pakai kendaraan yang nggak bagus, boncengan lagi sama rakyatnya, mesti viralnya bukan main. Masya Allah, rendah hatinya pemimpin kita, decak kagum. Tapi mereka nggak ngerti, nggak paham, atau mungkin belum tahu. Nabi kita Muhammad SAW pernah naik kendaraan namanya himar. Kendaraan bagus zaman dahulu itu namanya jamal, onta. Itu kendaraan terbaik. Yang di level bawahnya adalah hisan, faras, kuda. Itu kendaraan yang menengah. Kendaraan yang paling sederhana itu namanya himar, keledai. Dan itulah kendaraan yang pernah dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kendaraan orang yang miskin, keledai, menengah ke bawah, dipakai sama Nabi plus boncengan. Ini kan namanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang sangat rendah hati. Beliau tuh bukan presiden. Presiden itu cakupannya cuma satu negara. Beliau itu khalifah, pemimpin, menguasai Arab Saudi, Mekah, Madinah, menguasai Yaman, menguasai Kuwait, Dubai, dikuasai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaziratul Arab itu dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetangga-tetangga Arab Saudi, tetangga-tetangga Islam ketika itu tunduk, diantaranya Mesir, tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bersamaan dengan itu beliau tetap sederhana. Silakan azan dulu, sudah masuk. Silakan azan Isya, nanti selepas azan kita lanjutkan sedikit insyaallah taala. Bismillah. Allah
Alhamdulillahi wahdah, usalli wa usallim ala rasulillah alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, akramani Allah wa iyyakum. Kita harus belajar bagaimanakah caranya untuk menjadi muslim yang paling terbaik. Muslim yang paling terbaik tentu setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Setelah itu Umar, setelah itu Utsman, setelah itu Ali. Setelah itu para sahabat secara umum. Mereka adalah muslim yang paling terbaik. Sehingga kalau kita ingin menjadi muslim yang paling terbaik, maka kita harus bercermin kepada santri-santrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah santri Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya para sahabat. Pengen tahu akhlak Nabi yang kemudian diwariskan kepada umat, maka silahkan lihat kepada para sahabat. Ada yang nampak dari kekuatan akidahnya, ada yang nampak dari ketegasan di dalam menegakkan hukum Allah, ada yang terkesan sangat lembut terhadap umat, dan ada juga yang sangat nampak pada infaknya. Itulah mereka para sahabat. Yang kuat akidahnya adalah As-Siddiq, yang paling tegas di dalam menerapkan hukum Allah adalah Umar, yang paling pemalu dari kalangan umat ini adalah Utsman, yang paling alim di antara khalifah yang 4 terhadap tafsir adalah Ali, yang paling nampak terhadap infak dan sedekah adalah Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa kok mereka bisa seperti itu? Karena mereka mondok, mereka bermajlis, belajar di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa yang mereka konsumsi daripada ilmu tersebut? Hadis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka dengarkan baik-baik, yang kemudian mereka pahami dan mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Jadilah mereka muslim yang paling terbaik. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik keledai dan membonceng Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Nabi pernah mengucapkan kepada beliau, "Inilah uhibbuk ya Mu'adz." Hai Mu'adz, sungguh aku sangat suka sama engkau. Aku sangat suka, sangat cinta kepada engkau. Ini kecintaan sang ustadz kepada santrinya, guru kepada anak didiknya. Kita lihat ya, Nabi suka dengan seseorang dan Nabi ingin memberikan sesuatu kepada orang yang beliau sukai. Kita lihat sesuatu apakah yang beliau berikan kepada orang yang beliau cintai. Apakah berupa duit, apakah berupa jabatan, ataukah berupa wanita impian? Ternyata jawabannya tidak semuanya.
Bukan uang, bukan bingkisan, bukan juga perempuan yang siap untuk dinikahi. Beliau cuma mengucapkan, inilah uhibbuka ya Mu'adz, wala tada'anna. Hai Mu'adz, sungguh aku sangat suka dengan engkau, sangat sayang dengan engkau. Karena itu jangan pernah kau tinggalkan doa. Doa fi adbari kulli sholawat, di buntut, di ujung dari sholat. Ujung sholat itu apa? Salam sebelum atau setelah salam? Nah, jadi doa ini dibaca sebelum salam. Karena kalau sudah di luar salam, itu namanya bukan ujung sholat, di luar sholat. Ujung berarti dia di akhir tapi masih di dalam, berarti sebelum salam, bukan setelah salam. Jadi doa ini dibaca sebelum salam. Lantas doa apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz ini? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Duhai Allah, a'inni, tolong aku ya Allah, ala dzikrika, agar aku senantiasa mengingatmu, wa syukrika, tolong juga ya Allah, bantu aku agar aku pandai bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, ya Allah, tolong juga ya Allah, bantu aku ya Allah agar ibadahku kepadamu semakin elok lagi indah. Lihat ya, bagaimana cara menjaga keislaman, bagaimana cara menjaga keislaman agar Islam yang dimiliki oleh seorang muslim itu tetap stabil, bahkan selalu terjaga, menjadi insan muslim yang terbaik. Di antara caranya adalah banyak berdoa. Karena itu Nabi mengajarkan kepada Mu'adz doa yang ringkas tapi Masya Allah, kalau diamalkan niscaya kita akan banyak mengingat Allah. Kalau kita amalkan dan diijabahi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan menjadi hamba yang pandai bersyukur, dan kita akan mendapatkan sesuatu daripada bentuk-bentuk ibadah dengan cara yang paling terbaik, indah ibadahnya. Apa sebabnya? Ketika kita mengamalkan doa tersebut pada kehidupan kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangankan mereka para sahabat, Nabi kita sendiri saja suka berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat, dan minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang gak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabalan. Duhai Allah, aku minta ilmu ya Allah, ilmu yang bermanfaat buat saya, buat keluarga, buat tetangga, buat masyarakat secara umum. Wa rizqan tayyiban, ya Allah, aku minta rizki yang baik ya Allah. Wa amalan mutaqabalan, ya Allah, aku minta juga amal. Ajarkan, berikan aku taufik agar aku bisa beramal yang kemudian amal tersebut kau terima ya Allah. Wa a'udzubika min ilmin la yanfa, ya Allah, aku minta perlindungan kepada engkau ya Allah dari ilmu yang gak bermanfaat buat aku. Ilmunya gak bermanfaat buat dirinya, buat anak istrinya, buat tetangganya, buat manusia. Punya hafalan, punya ilmu tapi gak bermanfaat. A'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada engkau ya Allah. Min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha. Aku minta juga kepada engkau ya Allah, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari memiliki hati tapi hati enggak bisa khusyuk. Wa nafsin la tashba', aku juga berlindung kepada engkau ya Allah dari jiwa tapi enggak pernah puas, enggak bisa bersyukur, selalu kurang. Ya Allah, aku berlindung dari sifat jiwa yang rakus. Wa da'watin la yustajabulah, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari permintaan doa tapi tidak pernah kau kabulkan. Lihat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang mudah, bisa dihafal, ringkas, akan tapi padat dengan makna. Dan bukan Nabi kita saja ya, bukan Nabi kita saja yang minta taufik, tapi Nabi-Nabi sebelum beliau pun sama.
Meminta taufik kepada Allah agar Allah mengajarkan bagaimana cara ibadah. Karena itu jangan merasa pede, terlalu percaya diri kalau saya tuh udah jadi orang baik. Jangan. Saya sudah sholat, qiyam lail, sudah infak, sedekah, sudah ngaji. Jangan merasa menjadi orang yang baik. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menambah kebaikan demi kebaikan, agar Allah mencurahkan, membuka pintu rahmatnya, agar kita bisa melakukan amalan demi amalan yang Allah ridhai. Permohonan Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau meminta kepada Allah taufik. Ketika beliau melihat kerajaan manusia, kerajaan binatang, kerajaan jin tunduk di bawah kaki Sulaiman alaihissalam. Sulaiman nggak ingin takjub, nggak ingin ujub, nggak ingin bangga diri. Karena itu beliau meminta kepada Allah taufik. Bagaimana cara memintanya? Ya doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, berikan taufik kepadaku ya Allah. Berikan aku petunjuk ya Allah. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, berikan aku ya Allah taufik, ajarkan aku supaya aku bisa bersyukur akan nikmat yang kau limpahkan kepadaku dan juga kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardahu. Ya Allah, ajarkan aku juga ya Allah agar aku bisa beramal dengan amal yang engkau ridhoi. Jadi bukan sekedar amal. Amalan itu dibangun bukan hanya dengan semangat, Masya Allah, semangat. Bukan. Tapi amalan itu dibangun di atas ilmu. Contoh ya, kasus kemarin umrah. Ketika umrah, pemerintah Arab Saudi telah menetapkan satu hukum. Siapa yang mau masuk tawaf dekat Ka'bah, maka tawaf tersebut hanya dikhususkan bagi para jemaah yang ingin umrah. Kalau tidak umrah nggak boleh masuk ke situ. Ini peraturan Arab Saudi. Kenapa demikian? Untuk memudahkan jemaah-jemaah yang berasal dari penjuru dunia supaya mereka leluasa tawaf di sekitaran Ka'bah. Karena itu dikhususkan. Untuk tahun-tahun ini selepas corona, maka tawaf di sekitaran Ka'bah itu khusus bagi orang yang melaksanakan ibadah umrah. Siapa yang ingin tawaf jangan di situ. Siapa yang ingin tawaf tapi bukan tawaf umrah, jangan di situ, tapi di lantai 2, silahkan. Emang lebih besar, ringnya lebih jauh. Tapi kadang kita dapati sebagian jemaah, mereka sudah umrah, kemudian mereka pakai baju ihram, masuk ke dalam pintu umrah, mengelabui petugas. Loh, kenapa kok mereka masuk ke dalam pintu umrah pakai baju ihram lagi? Karena ingin maksimal di dalam ibadah dekat Ka'bah. Masya Allah, rasanya luar biasa. Lihat ya, semangat atau bukan? Semangat. Tapi betul nggak jalannya? Keliru, dia nipu petugas. Apakah ada ibadah menipu? Ini kan perlu diperhatikan. Jangan sampai kita bermodalkan semangat, yang penting hatinya khusyuk, tapi lewat pintu yang melanggar, itu nggak baik. Dan difatwakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala suatu hal yang mungkar, tidak dibenarkan. Kenapa? Karena nipu. Dia nipu petugas. Petugas kan nggak ngerti, ini orang Indonesia kemarin udah umroh nih, tampangnya anak apal nih. Nggak tahu mereka. Masuk aja sudah. Ternyata pura-pura pakai baju ihram, masuk ke dalam ring khusus untuk apa? Tawaf. Ini semangat tanpa dasar ilmu, akhirnya melanggar. Meskipun dia merasa khusyuk, sholat di balik, di hadapannya makam Ibrahim, di belakang makam Ibrahim ada Ka'bah, Masya Allah karismatik, bisa nangis-nangis, padahal keliru. Jangan sampai seperti itu.
Karena itu semangat beramal, tapi amal yang diridhoi. Seperti doa Sulaiman. Wa ana amala salihan tardahu. Ya Allah, ajarkan aku juga ya Allah, agar aku bisa beramal dengan amalan yang Engkau ridhoi. Bukan sekedar amal, oh ini amalannya Masya Allah bikin khusyuk. Bukan, amalan itu bukan khusyuknya. Amalan itu cocok enggak dengan yang Allah kehendaki. Itu intinya. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, masukkan aku juga ya Allah ke dalam rahmat-Mu ya Allah bersama orang-orang yang salih. Dan sebetulnya ada doa khusus yang disebutkan dalam surat Al-Ahqaf. Bagi mereka yang sudah berusia 40 ke atas, dianjurkan untuk berdoa dengan doa seperti ini. Hatta idza balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni. Mirip dengan surat An-Naml, mirip. Cuman ada bedanya, beda di akhirnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Hatta idza balagha 40 sanatan, sehingga ketika sudah sampai usia 40, maka Allah ajarkan manusia untuk berdoa. Apa doanya? Qala, bunyi doanya, Rabbi, duhai Allah Tuhanku, auzi'ni, ajarkan aku, alhimni wafiqni, berikan aku taufik, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya, supaya aku bisa menjadi hamba yang bersyukur setelah Kau berikan nikmat kepadaku dan nikmat kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan berikan aku taufik ya Allah, ajarkan aku ilmu ya Allah, agar aku bisa beramal dengan amal yang menjadikan Engkau ridha. Bukan sekedar amal yang kita ngerasa khusyuk, kita ngerasa baik, ternyata enggak Allah ridhai. Jangan seperti itu. Itu keliru jalannya. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wa aslih li fi dzurriyyati. Sudah usia 40, hendaknya dia memperbaiki diri. Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki keadaanku di tengah keluargaku. Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita adalah orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga. Nabi SAW mengajarkan para sahabat untuk memberikan makanan kepada istri dengan makanan yang dimakan sama suami. Jadi kalau suami makan enak, ya istri makan enak. Kadang suami kerja ketemu dengan temannya, traktir temannya, makanannya makanan resto, enak, bakar, goreng, Masya Allah, yang model masak. Tapi kalau di rumah sama istrinya, qanaah aja ya beb, Masya Allah, disuruh qanaah, sabar aja ya, oseng-oseng aja. Ini kalau sama temannya, Masya Allah, royal. Ini keliru. Harusnya orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari suami ya istri. Kan setiap malam, setiap hari, setiap waktu suka berbagi, mengarungi kehidupan bersama keluarga bersama, pahit, suka duka dilalui bersama. Tapi kadang ketika berinteraksi, diantaranya masalah makanan, minuman, kadang kita dapati suami-suami lebih baik pada temannya daripada sama istrinya. Masya Allah, kompak ya. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kalau kita sedih, kalau kita dalam keadaan terpuruk, maka orang yang paling sedih ya tentu keluarga kita. Istri yang paling berat ngelihat suaminya kok kayak gini, anak-anak juga seperti itu, ikut sedih ngelihat bapaknya. Karena itu
Ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, maka yang pertama, yang paling layak untuk mendapatkan kebaikan dari kita yaitu orang yang terdekat kita, anak, istri, dan yang terlebih adalah ayah dan ibu. Jangan sampai kecintaan kita kepada anak dan istri mengalahkan kecintaan kita kepada ibu dan ayah. Jangan sampai. Kadang seorang bisa baik sama istrinya, Masya Allah, tapi bakhil sama ibunya. Buktinya ketika lebaran, didata sudah, anak baju baru 1, 2, 3. Yang mau baju apa yang, Masya Allah, orang tua nggak didata. Kan gitu. Bapak pakai songkok baru atau tidak, punya baju koko atau tidak, pakai sarung yang baru atau tidak, ibu gimana. Kadang kita nggak perhatikan. Yang kita perhatikan selalu istri. Dan buat para ibu-ibu, para istri, jangan cemburu ketika para suami mereka berkhidmat untuk ayah dan ibu. Dukung. Kalau ibu-ibu mereka mendukung suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan syarat lillahi ta'ala, insya Allah anak-anak panjenengan akan diberikan taufik sama Allah untuk bisa berbakti kepada ibu-ibu yang telah mendukung para suami untuk berkhidmat kepada orang tuanya. Al-jazau min jinsil amal. Di dalam agama kita ada konsep, ada kaidah. Balasan itu bergantung dengan amal perbuatan. Lah kalau seorang istri membantu suaminya untuk berkhidmat, berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah yang akan takdirkan nanti. Anak-anaknya akan berbakti kepada ibunya sebagai bentuk balasan yang setimpal. Kan itu jangan cemburu, jangan suudzon kepada suaminya. Waduh, ini kok saya dipotong jatahnya, sebagian buat ibunya, sebagian buat ibunya. Jangan seperti itu, dukung harusnya. Satu saat anakmu besar ketika tua, anak itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyejukkan bagi pandangan ibu-ibu di masa yang akan datang. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kemudian inni tubtu ilaika, duhai Allah, aku pulang kembali kepada Engkau ya Allah. Aku tobat ya Allah. Wa inni minal muslimin. Ya Allah, persaksikanlah ya Allah, aku termasuk hamba-Mu yang pasrah Islam. Jadi ini adalah bekal yang paling terbaik, yaitu mati dalam keadaan muslim. Bagaimana caranya? Di antara sudah kita sebutkan, yaitu banyak berdoa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tadi sudah disampaikan ya, nggak ada pertanyaan ya, biar nggak terlalu malam. Mungkin kita lanjut kepada lain kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi muslim yang paling terbaik. Semoga apa yang kita upayakan di sini merupakan amalan kebaikan yang paling memberatkan timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan-lisan kita ketika malaikat al-maut menjemput kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu, barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله